Selamat bertemu kembali kepada seluruh siswa-siswi Ibu kelas 7 kelas matematika. Kali ini kita masuk kepada bab 6 aritmetika sosial. Materi pada saat ini, pada slide ini yang kita bahas adalah mengenai harga beli, harga jual, untung, rugi, persentase untung, dan persentase rugi. Aritmetika sosial merupakan materi pada pelajaran matematika yang membahas perhitungan keuangan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari beserta aspek-aspeknya. Di sini ada Ibu tampilkan beberapa contoh kegiatan sehari-hari kita yang berkaitan dengan aritmetika sosial. Kita perhatikan yang ini. Ini adalah perdagangan pada pasar ya, Nak ya. Pasar di mana ada di sini jual beli. Ini cabe ya, jual beli, ada si pembeli, ada si penjual, si pedagangnya. Oke. Kemudian di sini ini kalau kita lihat situasinya di mall ini, Nak, ada di sini diskon sepatu, diberikan diskon. Kemudian diskonnya sudah diberikan 50%, ada lagi penambahan diskon daripada 50% ini 20%. Di sini diskonnya bukan 70%, tetapi diskon dulu 50%, kemudian diberikan diskon 20% terhadap isi diskon yang 50% itu. Kemudian di sini perbankan keuangan, di sini Ibu ada tampilkan Bank Mandiri Syariah. Di situ ada tellernya kita lihat, kemudian ada nasabahnya ya. Nasabah itu yang menjadi anggota pegawai, yang menjadi anggota bank itu ya, Nak ya. Kamu kalau mau mendaftar menjadi anggotanya itu namanya nasabah. Kemudian di sini kita perhatikan ini toko yang menjual apa ini nampak ini. Saya perhatikan sepertinya alat-alat yang berhubungan sama kehidupan sehari-hari kita ya, Nak. Saya lihat ini ada seperti tas gitu ya, Nak ya. Oke, di sini ada kasir. Ada kasirnya, kemudian ada pembelinya juga. Kemudian di sini satu karung beras. Oke, produksi kilang padi. Di sini ada tertulis bruto, neto, tara. Ini nanti materi bruto, neto, tara seperti itu ya, Nak ya. Ini sebagian kecil daripada contoh di kegiatan sehari-hari kita yang berkaitan dengan aritmetika sosial. Kali ini kita masuk kepada harga beli, harga jual, untung, rugi, dan impas. Apa itu harga beli? Harga beli adalah harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lain. Harga beli dapat juga disebut sebagai modal. Dalam situasi tertentu, modal adalah harga beli ditambah dengan ongkos atau biaya produksi. Akan lebih jelas pada slide yang berikutnya, Nak ya. Apa itu harga jual? Harga jual adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada si pembeli. Kita perhatikan contoh yang pertama. Seorang pedagang telur membeli telur sebanyak 200 butir dengan harga Rp2.000 tiap butirnya. Selanjutnya telur yang dibeli pedagang tersebut dijual kembali dengan rincian harga 150 butir telur dijualnya dengan harga Rp2.500 per butirnya. 50 butir telur dia jual dengan harga Rp1.500 per butirnya. Tentukan kondisi apa yang dialami pedagang tersebut, untungkah atau rugikah. Dalam suatu keadaan situasi perdagangan, pasti pedagang akan memperoleh untung atau rugi ya, Nak ya. Tidak mungkin dia mengalami situasi untung sekaligus rugi. Kita lihat penyelesaiannya. Harga pembeliannya itu 200 butir kali Rp2.000 itu adalah Rp400.000. Harga penjualannya dia rinci berbeda ya, Nak ya. Mungkin dia pisahkan berdasarkan kualitas si telur atau besar kecilnya telur yang dia peroleh dari perdagangan di awal tadi, dari pasar yang dia beli di awal tadi. 150 butir dia jual menjadi Rp2.500 per butir. 50 butir dia jual menjadi Rp1.500 per butir. Setelah dijumlahkan ini hasilnya. Kita perhatikan
harga pembelian di awal itu adalah Rp400.000, sementara harga penjualannya itu adalah Rp450.000. Kita perhatikan di sini bahwa harga penjualan itu lebih besar daripada harga pembelian, maka pedagang mengalami yang disebut dengan untung. Untung itu bagaimana? Ya, memperoleh untung. Untungnya berapa? Untuk mencari untung itu adalah harga penjualan dikurang harga pembelian, sehingga untungnya menjadi Rp450.000 dikurang Rp400.000 menjadi Rp50.000. Jadi pedagang tersebut memperoleh untung sebesar Rp50.000. Kita perhatikan contoh yang berikutnya. Ibu Ani membeli 10 ekor ayam dengan harga per ekornya adalah Rp60.000. Kemudian ayam-ayam tersebut dijual kembali dengan harga Rp65.000. Tetapi pada saat Ibu Ani melakukan proses penjualan itu, bisa jadi mungkin ayamnya itu sudah memang kena sakit atau bagaimana, sehingga 3 ekor ayam jualan Ibu Ani itu mati. Namanya kalau mati tidak mungkin lagi dia jual ya nak ya. Yang ditanyakan adalah tentukan apa yang dialami Ibu Ani dalam perdagangannya itu, untungkah atau rugikah? Oke. Harga belinya di awal Ibu Ani mengeluarkan uang itu Rp600.000. Dia membeli 10 ekor ayam kali Rp60.000. Kemudian dia menjual itu 7 ekor, 7 kali Rp65.000, dia peroleh uang dari hasil penjualan adalah Rp455.000. Kita perhatikan harga penjualannya lebih kecil daripada harga beli, maka Ibu Ani mengalami yang namanya rugi. Ruginya Bu Ani berapa? Ruginya mencari rugi adalah harga beli dikurang harga jual, harga beli dikurang harga jual sama dengan Rp600.000 dikurang Rp455.000, sehingga ruginya adalah Rp145.000. Jadi Ibu Ani mengalami kerugiannya adalah sebesar Rp145.000. Kita perhatikan contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga. Ali membeli televisi dengan harga Rp5 juta. Sebulan kemudian televisi tersebut dijual dengan harga Rp5 juta juga. Tentukan kondisi yang dialami oleh Ali. Harga belinya Rp5 juta, harga jualnya Rp5 juta. Karena harga jual sama dengan harga beli, maka Ali mengalami yang dikatakan dengan impas ya nak ya. Kita perhatikan dari pemaparan 3 contoh soal yang sebelumnya, apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah jika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian, maka dikatakan untung. Sebaliknya, jika harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian, maka pedagang itu dikatakan rugi. Jika harga penjualan sama dengan harga pembelian, pedagang itu dikatakan impas. Oke. Kondisi yang berikutnya, untung itu sama dengan harga jual. Untuk mencari nilai untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Ini kalau kita perhatikan, kalau kamu ingat materi persamaan ya, ini tanda sama dengan, di sebelah kiri ini untung, di sebelah kanan ini harga jual kurang harga beli. Nah, yang dua ini nak, yang di selanjutnya ini, harga jual sama dengan harga beli tambah untung, harga beli sama dengan harga jual dikurang untung. Ini prosesnya ini kita dapat dari sini nak, dari ini. Jadi pada dasarnya yang 3 ini sama nak, cuman peletakannya berbeda. Di kondisi yang seperti ini, untung itu berada di sebelah kiri tanda sama dengan, di sebelah kanannya diikuti dengan harga jual kurang harga beli. Di proses seperti ini, harga jual itu berada di sebelah kiri ruas tanda sama dengan. Kemudian di sebelah kanan tanda sama dengan itu dilanjut dengan harga beli tambah untung. Di sini prosesnya harga beli itu berada di sebelah kiri tanda sama dengan. Kemudian diikuti di sebelah kanan tanda sama dengan itu adalah harga jual dikurang untung. Jadi sebenarnya pada dasarnya ini sama nak pengertiannya, cuma peletakannya saja berbeda. Makanya kalau kamu perhatikan sengaja ibu buat warnanya sama. Nah, begitu juga dengan ini, rugi itu sama dengan harga beli dikurang harga jual, harga beli sama dengan harga jual tambah rugi, harga jual sama dengan harga beli kurang rugi. Jadi proses yang warna pink merah ini proses ada harga jual, ada harga beli, ada harga untung, ada untung, kamu bisa pakai ini. Sementara proses yang warna biru dongker ini, di sini ada harga jual, ada harga beli, ada rugi. Jadi kamu bisa menggunakan yang ini. Kita lanjut kepada materi persentase keuntungan dan persentase kerugian. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang sudah dikeluarkan oleh pedagang. Ini dia.
Kita menggunakan rumus ini. Persentase untung sama dengan berapa kamu dapat untungnya? Hitung dulu nanti untungnya berapa. Oke, per harga beli. Strip buka kurung modal. Kenapa Ibu buat seperti ini, harga beli modal, harga beli buka kurung modal? Ada situasi yang memang dia kondisinya hanya harga beli. Oke, ada situasi yang memang kondisinya modal. Modal itu berarti harga beli kemudian ditambah dengan beberapa dana yang sudah dimasukkan kepada harga beli. Misal seseorang membeli rumah, kita katakan harganya 200 juta. Kemudian rumah itu dia renovasi. Berarti kan dia sudah mengeluarkan modal, sudah mengeluarkan uang tambahan untuk merenovasi rumah. Kemudian rumah itu lagi dijualnya lagi. Beberapa saat kemudian rumah yang dibelinya tadi di awal dan yang sudah direnovasi itu dia jual kembali. Setelah dia jual kembali, di situ dimasukkanlah uang yang dia keluarkan untuk harga beli dan uang yang dia keluarkan untuk biaya renovasi. Uang yang dia keluarkan untuk harga beli dan untuk biaya renovasi itu jangan lagi kamu sebut sebagai harga beli, tetapi kamu sebutlah dia sebagai modal. Tetapi dia kenapa Ibu kita posisikan di bawah? Karena modal itu sama harga beli itu pada dasarnya adalah sesuatu yang dikeluarkan pedagang di awalnya gitu. Namanya perdagangan kan pasti dia membeli dulu, pasti dia mengeluarkan dulu uang untuk membeli. Ibu ulangi ini anak ya. Di mana beda harga beli dan modal? Bedanya harga beli, kalau harga beli itu dia hanya mengeluarkan uang untuk membeli barang saja. Tetapi kalau posisinya sudah dia beli barang, kemudian dia renovasi itu barang atau dia perbaiki itu barang dengan mengeluarkan lagi, dengan menambah lagi uang, itu namanya bukan lagi harga beli, itu namanya sudah sebagai modal. Rena ya, mudah-mudahan kamu paham. Ini dia. Apa itu persentase kerugian? Persentase kerugian itu digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang sudah dikeluarkan oleh pedagang. Sama walaupun dia statusnya rugi sama dia. Kenapa rugi per harga beli? Ya karena apapun ceritanya, yang namanya perdagangan itu memang harus diawali dengan harga beli. Pedagang itu harus mengawali dengan harga beli, baru dia melakukan proses perdagangan. Jadi mau persentase untung, mau persentase kerugian selalu diperbandingkan terhadap modal atau terhadap harga beli. Kita ambil contoh yang pertama. Seorang pedagang membeli sebuah televisi dengan harga 6 juta rupiah. Kemudian televisi tersebut dijualnya dengan harga 6.500.000 rupiah. Kondisi apa yang dialami pedagang tersebut, untung atau rugi Kak? Setelah kamu tahu kondisi apa yang dialami pedagang tersebut, untung atau rugi Kak? Kalau misal kondisi yang dialami pedagang adalah untung, maka kamu cari persen keuntungan. Jika kondisi yang dialami pedagang adalah rugi, maka yang kamu cari adalah persentase kerugian. Oke. Harga belinya 6 juta rupiah, harga jualnya 6.500.000 rupiah. Karena harga jual itu lebih besar dari harga beli, maka pedagang tersebut mengalami untung. Mencari untungnya bagaimana? Mencari untungnya adalah harga jual dikurang harga beli, sama dengan 6.500.000 rupiah dikurang 6 juta, sama dengan 500.000 rupiah. Oke, persentase untungnya adalah untung per harga beli. Kita di sini tidak memakai istilah modal, Kita di sini tidak memakai istilah modal karena pedagang tersebut membeli televisi, sebelum dia jual dia tidak ada melakukan renovasi terhadap televisi ini. Kan seperti itu. Jadi di sini statusnya tetap harga beli. Oke. Ini dia, masukkan dia. Persen untung sama dengan untung per harga beli. Persen untung sama dengan 500.000 rupiah per 6 juta rupiah, kemudian dikali 100%. Rupiah dan rupiah kamu sederhanakan. Oke. 500.000 dan 6 juta juga kamu sederhanakan. Ini adalah materi SD. Kalau yang seperti ini Ibu yakin kamu sudah paham. Sehingga menjadi 1/12 kali 100. 1/12 kali 100, 1 kali 100 kemudian dibagi 12. Oke, hasilnya adalah 8,33%. Maka pedagang tersebut mengalami untung sebesar 500.000 rupiah dan besarnya persentase keuntungan adalah 8,33%. Kita perhatikan contoh yang berikutnya. Amir membeli sepeda motor bekas dengan harga 9 juta rupiah. Sepeda motor tersebut diperbaiki Amir dengan mengeluarkan biaya 875.000 rupiah.
Seminggu kemudian sepeda motor tersebut dijual Amir dengan harga Rp9.500.000. Kondisi apa yang dialami Amir dalam perdagangan tersebut dan tentukan persentase keuntungan atau persentase kerugian. Kondisi apa yang dialami Amir dalam perdagangan tersebut? Kalau misal Amir mengalami rugi, berarti kamu mencari persentase kerugian. Kalau misal Amir mengalami untung, berarti kamu mencari persentase keuntungan. Modalnya di sini bukan harga beli, di sini kita gunakan istilah modal karena Pak Amir sebelum menjual kembali sepeda motor tersebut dia mengeluarkan biaya untuk merenovasi sepeda motornya. Jadi kita gunakan di sini istilah modal ya nak ya. Modal itu harga beli tambah biaya perbaikan sepeda motor sama dengan 9 juta rupiah tambah 875.000 rupiah. Itu hasilnya adalah 9.875.000 rupiah. Selanjutnya Pak Amir menjual sepeda motor tersebut dengan harga jual 9.500.000 rupiah. Karena harga jualnya lebih kecil daripada modal yang dikeluarkan Pak Amir, kondisi perdagangan yang dialami Amir adalah rugi. Berapa ruginya Amir? Ruginya Amir adalah modal dikurang harga jual. Kita gunakan istilah modal karena ada biaya tambahan dari harga beli, yaitu biaya perbaikan sepeda motor. Sehingga rugi sampai dengan Rp9.875.000 dikurang Rp9.500.000 sama dengan Rp275.000. Selanjutnya karena yang didapat rugi, berarti yang selanjutnya yang dikerjakan adalah persen kerugian. Persen rugi sama dengan rugi per modal kali 100% sama dengan Rp275.000 per Rp9.875.000 kali 100%. Sederhanakan, hasilnya menjadi seperti ini. Hasilnya menjadi 2,78%. Maka Amir mengalami rugi sebesar Rp275.000 dan besarnya persentase kerugiannya yang dialami Amir adalah 2,78%. Kita perhatikan di sini ada beberapa contoh soal yang berkaitan dengan harga beli, harga jual, untung, rugi, persentase untung dan persentase rugi. Seorang pedagang menjual suatu barang dengan harga Rp210.000. Dengan menjual barang tersebut, pedagang tersebut ternyata sudah memperoleh untung sebesar 5% dari harga pembelian. Tentukan harga beli barang tersebut. Oke. Harga jual itu adalah harga beli tambah untung. Oke. Harga beli di sini kita misalkan sebagai variabel. Oke. Sebelumnya ibu tidak memisalkan sebagai variabel, tidak apa. Kalau dimisalkan juga jadi variabel tidak apa ya. Harga beli di sini kita misalkan sebagai variabel HB, sementara untung kita misalkan sebagai variabel U. Oke, selanjutnya nih ibu kita buat variabelnya. Harga beli jadi HB, untung menjadi U. Oke, suatu variabel jika koefisiennya tidak ditampilkan, otomatis nilai koefisiennya adalah positif 1. Sehingga variabel HB penulisannya bisa dibuat menjadi positif 1 di sini nak. Nah, di sini kan ada variabel HB, variabel U. Masih ingat kamu pelajaran kita di semester 1 bentuk aljabar? Variabel HB di sini tidak terlihat berapa koefisiennya. Kalau tidak terlihat berapa koefisiennya, itu otomatis positif 1 ya nak ya. Oke. Ini kalau perhatikan seperti ini. Ini juga untung. Sebenarnya kalau memang ditanyakan di sini berapa koefisiennya? Di sini koefisiennya juga adalah positif 1. Nah, ini dia. Oke. Kemudian selanjutnya variabel HB sudah kita ubah di sampingnya jadi tampil positif 1. Ini koefisien ya nak ya. Kemudian dari mana ini perubahan untung berubah menjadi 5% HB ini dari mana? Ini kita ambil dari soal. Karena di soal dikatakan bahwa pedagang tersebut memperoleh untung 5% dari harga beli. Makanya di sini penulisannya ibu buat menjadi 5/100 harga beli. Oke, selanjutnya 1 itu sama dengan 100/100 ya nak ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya. Oke, seperti ini. Ya.
ya. Jadi koefisiennya sekarang di sini, ini sekarang bukan U lagi, sudah jadi HB ya nak ya. Di sini HB koefisiennya 100/100, di sini HB koefisiennya 5/100. Jadi kalau kita perhatikan ini sudah bentuk pecahan. Bentuk pecahan kebetulan penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, dia bisa langsung dijumlahkan. Ini dia. Oke, tuh. Dari mana dapat 105? Dapatnya 105 dari 100 tambah 5. Tuh, ya, harga jualnya 210.000. Nah, itu dia. Ini tinggal pindah tempat aja, nak. Yang di ruas kanan tanda sama dengan ibu buat menjadi di ruas kiri, yang di ruas kiri tanda sama dengan ibu buat menjadi di ruas kanan, tidak masalah. Oke, kemudian kita perhatikan variabel HB koefisiennya belum 1. Kalau kamu ingat pada materi kita sebelumnya, belum selesai ini nak, proses matematikanya belum selesai karena koefisien HB-nya belum 1. Supaya dia menjadi 1, berapa koefisiennya ini di sampingnya? 105/100. Ya udah, kedua ruas dibagi 105/100. Ini di hasilnya. Oke. Ya. Ibu ubah penulisan supaya lebih gampang. Di sini tanda per, ibu ubah menjadi tanda bagi. Kalau kamu ingat, proses pembagiannya tidak bisa langsung kita kerjakan. Mesti kita ubah dulu menjadi proses perkalian. Tetapi dengan catatan, pecahan yang di sebelah kanan tukar tempat. Yang penyebut menjadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Coba kamu perhatikan, sudah tukar tempat ya nak ya. Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Hasilnya adalah seperti ini. Maka harga beli barang tersebut adalah Rp200.000. Kita perhatikan contoh 2. Pak Budi mendapat untung 5% dari harga pembelian seekor sapi. Jika Pak Budi memperoleh untung Rp500.000, hitung harga penjualan sapi tersebut. Jadi di sini yang diketahui adalah yang pertama adalah persen untung. Persen untungnya 5%, ya. Yang namanya persen untung itu memang berdasarkan harga beli. Kemudian yang diketahui lagi di sini adalah bukan cuma persen untungnya saja, tetapi jumlah untungnya dalam rupiah itu berapa? Diberitahukan Rp500.000. Oke. Yang ditanya adalah harga jualnya sapi tersebut. Oke. Ini untungnya sama dengan 5% dari harga pembelian seekor sapi. Simbol matematika kata dari adalah operasi hitung perkalian. Oke, sehingga seperti ini. Oke. Dari mana ini seperti ini? Dari mana ini 500.000? Diberitahu untungnya kan 500.000. Ya. Ini dia. Ruas yang di sebelah kanan ruas tanda sama dengan ibu buat menjadi di ruas kiri, yang di ruas kiri tanda sama dengan ibu pindahkan ke sebelah kanan. Koefisien HB-nya belum positif 1, jadi harus di kedua ruas dibagi 5/100. Ini dia. Oke, proses pembagiannya tidak bisa langsung, harus dirubah dulu menjadi perkalian dengan catatan pecahan yang sebelah kanan itu tukar tempat ya nak, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Ini dia. Maka harga beli sapi adalah Rp10 juta. Apakah sudah selesai? Belum nak. Oke, yang ditanya adalah harga jual. Harga jual itu harga beli tambah untung sama dengan Rp10 juta tambah Rp500.000. Harga jualnya adalah Rp10.500.000. Maka harga jual sapi tersebut adalah Rp10.500.000. Ini ada latihan. Kamu kerjakan. Tetap semangat belajar matematika. Kalau sudah semangat, semua ada jalannya nak ya. Sehat selalu.